Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar anak-anak hebat? Kita berjumpa kembali dengan channel Pak Guru. Senang sekali hari ini, hari yang luar biasa. Pak Guru bisa berjumpa kalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, yaitu berupa cerita imajinasi atau cerita fantasi. Pembelajaran melalui kegiatan menyimak video pembelajaran ini, kalian nanti harus mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi atau cerita fantasi dengan benar, secara jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Imajinasi. Kalian bisa tahu sinonimnya imajinasi apa? Ya benar, angan-angan. Bisa juga fantasi. Khayalan, benar. Lamunan. Apalagi? Mimpi. Ya, semuanya ini sifatnya tidak nyata, khayalan. Namun, yang akan kita pelajari hari ini adalah imajinasi yang ada peran aktif kita. Apakah kalau kita berangan-angan, ada hal yang aktif dari kita? Ya, angan-angan termasuk imajinasi. Bagaimana dengan fantasi? Ya, fantasi itu juga dibutuhkan kreativitas. Nah, lamunan tidak termasuk karena ketika orang melamun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimana mimpi? Mimpi juga bukan, karena mimpi kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak boleh atau tidak bisa memilih mimpi yang kita inginkan. Khayalan termasuk imajinasi. Ya, jadi ciri-ciri imajinasi itu adalah bahwa kita ikut berperan aktif di dalam menulis cerita narasi. Jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi dibagi menjadi dua. Pertama, fantasi total. Fantasi itu, cerita fantasi dikatakan fantasi total jika objeknya ini semua terjadinya tidak di dunia nyata. Fantasi total, semua jalan cerita terjadi tidak di dunia nyata, tetapi semuanya di dunia khayalan kita. Yang kedua, fantasi uraian. Fantasi irisan. Fantasi irisan ini ceritanya ada kehidupan di dunia nyata, mungkin kita bisa menyebutkan nama-nama yang ada di dunia nyata, kemudian menggunakan peristiwa tempat lain juga. Jadi ada lintas waktu dan lintas ruang. Kemudian berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, ada disebut latar sejaman. Latar sejaman ini bahwa cerita fantasi itu menggunakan satu masa. Masa kini semua, masa lalu semua, atau masa yang akan datang semua, yang disebut futuristik. Yang kedua, latar lintas waktu. Latar lintas waktu, jika dalam latar cerita itu ada menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya nanti kalian membuat cerita pada zaman sekarang. Kemudian kita pindah ke masa lalu, di zaman prasejarah. Atau bahkan kita bisa pindah menuju masa yang akan datang, katakan 100 tahun yang akan datang. Nah, itu berarti latarnya disebut latar lintas waktu. Selanjutnya, struktur teks fantasi. Urutannya menulis cerita fantasi, susunannya harus terstruktur. Apa saja strukturnya? Yang pertama, orientasi. Di sini
kita bisa memasukkan pengenalan tema, pengenalan tokoh dan penokohan, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Setelah orientasi, di bagian kedua ada komplikasi atau bagian konflik. Pada bagian ini terjadi permasalahan, mulai mengenalkan masalah hingga menuju puncak permasalahan. Dan yang ketiga berupa resolusi. Resolusi ini adalah rangkaian penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi. Jadi kalau digambarkan grafik, yang pertama orientasi di sini mengenalkan tokoh, latar, kemudian naik menjadi sebuah komplikasi. Permasalahan mulai muncul. Kemudian naik lagi, komplikasi lagi. Jadi konfliknya semakin meningkat. Nah, untuk komplikasi ini bisa beberapa tingkat sampai mencapai puncak konflik. Ketika mencapai puncak konflik, langkah ketiga yaitu resolusi atau penyelesaian. Dari cerita fantasi itu, setelah konfliknya memuncak, harus ada penyelesaiannya. Begitu anak-anak? Paham ya tentang struktur teks fantasi. Berikutnya, bagaimanakah ciri-ciri cerita fantasi? Jadi kalian nanti kalau mau menulis cerita fantasi, harus memasukkan ciri-ciri cerita fantasi sebagai berikut. Pertama, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Jadi dalam cerita fantasi itu harus ada unsur yang ajaib, supranatural, gaib, ya, harus ada misterius, ada orang bisa terbang, ada orang bisa masuk ke planet Mars, dan lain-lain. Berikutnya, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Jadi ide ceritanya ini bebas. Penulis mau menghayalkan apa saja, bebas. Jadi tidak sesuai dengan fakta, semuanya khayalan imajinasi kita. Kemudian yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Seperti dijelaskan tadi di depan, bahwa dalam cerita fantasi ini harus menggunakan berbagai latar. Tidak boleh hanya satu latar atau satu tempat saja, tetapi harus beberapa latar dan harus lintas waktu. Jadi masa kini bisa pergi ke masa lalu, masa zaman prasejarah, atau ke masa yang akan datang. 50 tahun kemudian kita hidup di planet. Nah, seperti itu ciri-ciri cerita fantasi. Kemudian berikutnya tokoh unik mempunyai kesaktian. Ya, jadi dalam cerita fantasi tokoh-tokohnya harus unik, mempunyai kesaktian. Bisa menembus ruang, bisa masuk ke dalam tanah, bisa terbang dan lain-lain. Kemudian berikutnya bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata. Jadi cerita fantasi itu harus fiksi, harus semuanya 100% merupakan khayalan. Kemudian berikutnya bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa dengan emosi yang kuat. Variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa percakapan sehari-hari, bukan bahasa formal. Jadi banyak nanti kita temui kalimat-kalimat yang tidak baku, bahasanya tidak baku, karena memang bahasa percakapan yang tidak formal. Kemudian berikutnya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam karya sastra itu sendiri. Untuk unsur intrinsik cerita fantasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tema. Tema itu ide yang mendasari penulisan cerita. Kemudian ada alur, yaitu jalan cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi alurnya maju. Kemudian harus ada tokoh dan penokohan. Tokoh-tokohnya harus jelas. Penokohan itu bisa karakteristik tokoh, watak tokoh, ciri fisik tokoh,
kelakuan tokoh itu disebut penokohan. Kemudian yang berikutnya latar. Latar ini bisa 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Kalau tokohnya itu aku, tokoh utamanya aku, berarti pengarang sudut pandangnya adalah sebagai orang pertama, yaitu aku. Kemudian, kalau dia menyebutkan nama orang lain, atau dia, misalnya contohnya tokohnya bernama Adele. Berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang pada sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Jadi kalian kalau nanti menulis sebuah cerita fantasi, harus ada pesan yang akan kalian sampaikan yang disebut amanat. Kemudian kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi tadi sudah disebutkan sudut pandang penceritaan. Contohnya seperti ini. Aku berjalan menyusuri lorong sunyi kota mati dengan perasaan was-was. Yang kedua, Diana sangat terkejut. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kakinya ke dalam lubang hitam. Nah, di sini ada kata ganti nama sebagai sudut pandang penceritaan, yaitu yang mana? Benar, aku. Berarti sudut pandang orang pertama. Di sini berarti tokohnya adalah aku. Tokohnya berarti si penulis. Kemudian ada Diana. Berarti tokohnya adalah orang lain, disebut orang ketiga. Ini adalah kaidah dalam teks cerita fantasi, yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, ini sudah kita pelajari dalam tes deskripsi, bagaimana kita mendeskripsikan tempat, waktu, dan suasana yang mencerap panca indera. Contoh, sebuah laptop masih menyala di atas meja. Ada sebuah beker di sampingnya. Sementara itu, bantal, guling, dan selimut masih berserakan. Nah, indera apa yang digunakan di sini? Tepat sekali, kalian hebat. Indera penglihatan yang digunakan. Kemudian yang digambarkan, deskripsikan sini latarnya latar apa? Tempat, waktu, atau suasana? Iya, benar, latar tempat. Latar tempatnya berupa apa ini dalam deskripsi ini? Benar sekali, yaitu sebuah kamar. Di sana ada laptop, beker, kemudian ada bantal guling dan selimut masih berserakan, ciri khas sebuah kamar. Berikutnya, jendela kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Lampu kamar pun ikut padam. Sementara lolongan anjing saut menyaut di luar seperti melihat sesuatu. Hawa dingin yang menyeruak masuk membuat bulu kuduk Angel berdiri. Nah, indera apa yang digunakan? Yang pertama, kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Berarti indera apa? Benar, indera penglihatan. Lampu kamar pun ikut padam. Benar, indera penglihatan. Sementara lolongan anjing saut menyaut di luar. Indera apa ini? Tepat sekali, indera pendengaran. Selanjutnya, hawa dingin yang menyeruak masuk membuat bulu kuduk Angel berdiri. Indera apa ini? Ya, hawa dingin berarti indera perasa. Nah, ini mencerap panca indera 3. Apa yang digambarkan di sini? Tempat, waktu, atau suasana? Iya, benar, suasana. Bagaimana suasana yang digambarkan ini? Tepat sekali, menakutkan suasananya ya. Sekarang kita lihat contoh ketiga. Matahari mulai beranjak ke peraduannya. Burung-burung kembali ke sarang, bertukar dengan kelelawar yang hendak mencari makan. Langit jingga di ufuk barat pun perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Indera apa yang digunakan? Iya, semuanya adalah indera penglihatan. Matahari mulai beranjak ke peraduan. Peraduan itu tempat tidur. Jadi matahari sudah mau tidur, berarti adalah waktu senja. Benar, digambarkan pula burung-burung kembali ke sarang. Jadi burung-burung kalau senja itu pulang ke sarang.
Kemudian bertukar dengan kelelawar yang hendak mencari makan. Kelelawar mencari makannya adalah malam hari. Langit jingga di barat perlahan berubah menjadi hitam. Berarti latarnya adalah latar waktu, yaitu senja hari. Nah, kalian nanti kalau menulis cerita fantasi, harus mendeskripsikan latar seperti ini. Kemudian menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, monster itu perutnya buncit. Dengan mulutnya yang lebar, dia melahap apa saja yang dijumpainya. Ekornya menari-nari menghanguskan pepohonan. Nah, mana yang menggunakan kata khusus? Buncit. Ya, buncit itu kata khusus untuk perut. Mulutnya lebar melahap. Nah, ini makna kias ya, melahap apa saja. Sebesar apa itu bisa melahap apa saja. Ekornya menari-nari. Nah, ini juga kias. Kenapa? Ekor tidak menari-nari. Cuma bergoyang-goyang ke kiri, ke kanan. Tapi di sini dimakna kiaskan menjadi ekornya menari-nari. Ya. Berikutnya kata sambung penanda urutan waktu. Di dalam cerita fantasi, akan kita temui banyak kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung itu bisa saja contohnya sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana ataupun latar tempat, contohnya seperti ini. Bersamaan dengan itu langit pun kembali cerah. Akhirnya Helen kembali ke kamarnya setelah berpetualang di negeri kurcaci. Nah, seperti itu ya. Bersamaan dengan itu, ini kata sambung penanda urutan waktu. Akhirnya itu juga kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian harus ada penggunaan kata ungkapan kejutan. Tiba-tiba sesosok raksasa muncul dari balik batu besar. Ini membuat keterkejutan. Ini juga terkejut. Batu besar itu bergeser setelah mendengar cerita Anita. Ya, ini contoh-contoh penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Kemudian penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Jadi ciri-cirinya tadi menggunakan dialog. Jadi dalam cerita fantasi ini akan banyak dialog. Monster itu mengejar kita, teriak Aldo kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Aldo. Aku segera berlari. Nah, di sini ciri kalimat langsung yaitu diapit oleh tanda petik. Monster itu mengejar kita. Ini adalah kalimat langsung. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun cerita fantasi? Sebagai tugas akhir kalian di pelajaran ini, kalian nanti harus menulis cerita fantasi. Untuk itu kalian mesti tahu langkah-langkah menyusunnya. Yang pertama, memilih ide atau topik yang menjadi dasar penceritaan. Ini adalah ide awal. Jadi sebelum kalian menyusun harus punya ide. Pilih ide yang mana yang digunakan. Kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dan membaca. Jadi kalian bisa dengan membaca-baca buku tentang planet, tentang sejarah, itu nanti bisa kalian gunakan sebagai materi, tapi bukan untuk dijiplak ya. Kemudian membuat rangkaian peristiwa. Jadi kalian menentukan pola pengembangan bahan uraian, detil-detil awal ceritanya yang mana, kemudian selanjutnya apa, langkah berikutnya apa, cerita berikutnya bagaimana. Ini harus dibuat rangkaiannya. Kemudian menyusun kerangka paragraf. Dari rangkaian peristiwa tadi, masing-masing rangkaian peristiwa dijadikan sebuah paragraf. Kalian bisa dengan metode deskripsi tadi, yaitu dengan cerapan panca indera. Berikutnya, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Jadi kalau sudah jadi paragraf, paragraf itu harus dikembangkan supaya menjadi padu, menyambung dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat
dan kita akan mampu menelaah struktur dan kebahasaan cerita narasi, cerita imajinasi atau cerita fantasi, yang pada akhirnya kita bisa menulis cerita fantasi yang menarik. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om, Sadu Sadu Sadu. Sampai berjumpa lagi.